Selamat pagi pemirsa, datangnya musibah bencana alam tidak bisa ditolak. Namun sesungguhnya bencana itu dapat dicegah dan diminimalkan dampak dan akibatnya. Langkah mitigasi dan antisipasi adalah kunci. Namun nyatanya Indonesia masih saja gagap dalam penanganan bencana. Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah belakangan ini menjadi bukti bahwa kita tidak pernah serius untuk mengantisipasi bencana. Akibatnya fatal. Tidak hanya menimbulkan kerugian material, tapi juga merenggut korban jiwa. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Kamis 23 Januari 2025, dengan tema Siaga Bencana Jangan Cuma Wacana, bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Dalam perjalanan menuju sini tidak ada bencana tentunya ya? Ya, mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada bencana, tapi saya pun dengan melihat judul ini baru teringat untuk membuka lagi aplikasi Info BMKG. Ya. Jujur saya pun tidak terbiasa untuk merencanakan kegiatan, melihat dulu informasi cuaca. Apakah itu juga yang menjadi dasar kemudian editorial melihat bahwa siaga bencana jangan-jangan hanya omon-omon? Bagaimana Mas Jaka? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kan dunia kan katanya semakin tua. Ya. Jadi bencana di mana-mana semakin sering terjadi, termasuk di Indonesia. Tetapi kita tidak bisa menghindari bencana, tetapi kita paling tidak bisa meminimalisasi dampaknya kan. Salah satunya dengan apa? Dengan teknologi. Kalau kita lihat teknologi kita semakin maju. Kalau perakiraan BMKG misalnya tahun 2022 itu tingkat akurasinya kan masih sekitar 80-an%. Tetapi kalau sekarang tingkat akurasinya itu sekitar udah nyampe 90%. Sudah sampai sebegitu ya? Iya. Jadi apa yang diperkirakan oleh BMKG, apa yang diprediksi oleh BMKG, ya semestinya bisa menjadi acuan bagi kita semua untuk mengantisipasi. Kalau dulu kan ada istilah begini, ramalan atau perakiraan BMKG itu untuk jadi apa? Panduan bagi ibu-ibu untuk menjemur pakaian saja kan tidak bisa. Kalau sekarang kan sudah bisa akurat, presisi, meskipun ya masih ada tingkat kelemahannya. Tetapi saya pikir ya kita memanfaatkan teknologi dan dimanapun di negara-negara maju, ya mereka meminimalisasi bencana dengan memanfaatkan teknologi. Jadi saya pikir bencana akan selalu datang, akan selalu mengancam, tetapi kita tidak bisa tinggal diam dan kita harus betul-betul mengantisipasinya dengan salah satunya dengan teknologi dan yang paling penting makanya kita tekankan di editorial kita hari ini adalah dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan. Karena kalau kita lihat tingkat kewaspadaan negara kita terhadap bencana itu masih rendah dibandingkan negara-negara lain yang tingkat risiko bencananya tidak kalah banyak, kita jauh tertinggal. Itu apakah mungkin gara-gara Mas Jaka ada pikiran, ada anggapan bahwa ini yang namanya bencana takdir? Ini sesuatu yang tidak bisa dicegah, tidak bisa kita hindari. Kalau sampai terjadi, apalagi kemudian mengambil korban, ya sudah, itu kan kehendak Tuhan. Dan akhirnya orang-orang Indonesia katanya ya tinggal berpasrah diri katanya. Bagaimana tuh? Ya, ada anggapan seperti itu. Bahkan aktivis-aktivis lingkungan itu menganggap ya negara kita itu tidak hanya masyarakat, pemerintah pun akhirnya ya bencana adalah takdir Tuhan. Menganut paham itu ya? Betul. Bahkan ada anggapan begini, banjir misalnya, banjir bandang misalnya, itu bencana yang diundang. Karena apa? Karena memang upaya untuk mencegah, untuk meniadakan banjir seperti ini ya masih sangat kecil. Salah satunya apa? Kalau kita lihat ada bencana banjir, itu yang dibicarakan oleh pemerintah itu kan biasanya hal-hal teknis. Seperti di Pantura misalnya, karena tanggulnya tidak kuat, karena infrastrukturnya sudah tidak mendukung, karena ada sedimentasi, karena tanggul jebol. Tapi jarang sekali bicara kenapa banjir bandang itu terjadi. Kenapa tidak mencermati apa yang terjadi di hulu. Padahal kalau kita lihat
banjir bandang, setiap ada banjir bandang hampir pasti di hulunya itu sudah rusak. Hampir pasti alih fungsi lahannya itu sudah tidak karu-karuan. Dan itu sebetulnya sudah diketahui sebelumnya. Betul, dan itu berkali-kali juga dilontarkan oleh para aktivis lingkungan. Kalau kita lihat di Jawa Tengah misalnya, Wahyu setempat itu mengatakan bahwa alih fungsi lahan di daerah hulu, di kawasan hutan, di kawasan resapan air, itu sudah sangat mengerikan. Juga di Jawa Timur, katanya itu Wahyu setempat itu 90% hulu di Sungai Brantas itu sudah rusak. Jadi semestinya kalau kita itu bisa belajar dari kesalahan, itu bisa mencegah bencana-bencana kembali terulang. Kita akan bahas ini, Mas Jaka dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 23 Januari 2025. Siaga bencana jangan cuma wacana. Siaga bencana jangan cuma wacana. Datangnya musibah bencana alam tidak bisa ditolak. Namun, bencana sesungguhnya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya diminimalisasi dampak dan akibatnya. Pada titik itu, langkah mitigasi dan antisipasi menjadi kunci. Sialnya, bangsa ini masih saja memelihara kegagapan dalam dua hal tersebut. Padahal bencana tak henti menyapa negeri ini. Pada satu waktu seperti saat ini dan beberapa waktu terakhir, mungkin bencana hidrometeorologi basah yang paling mendominasi. Namun, untuk waktu yang lain, boleh jadi bencana geologi dan bencana kekeringan yang akan mendapat giliran. Artinya, potensi bencana selalu ada. Akan tetapi, apa yang kita dan negara ini selalu lakukan? Lebih sering lupa ketimbang waspada dan bersiaga. Kita lupa bahwa Indonesia secara geografis teramat rawan dengan bencana, pun selalu alpa untuk menjadikan kejadian-kejadian bencana sebelumnya sebagai pelajaran maha penting untuk terus-menerus menguatkan antisipasi dan mitigasi bencana. Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah belakangan ini menjadi bukti bahwa kita seperti tidak pernah serius mengantisipasi bencana. Akibatnya fatal. Tidak hanya menimbulkan kerugian material, tapi juga merenggut korban jiwa. Kejadian tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah misalnya, menyebabkan 20 orang tewas tertimbun longsor. Di Bali, 8 orang meninggal dunia juga akibat terjangan bencana tanah longsor. Pun, banjir di pantai utara Jawa Tengah yang mengakibatkan ribuan rumah terendam dan jalur transportasi lumpuh. Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah jauh hari memprediksi cuaca yang bakal berlangsung ekstrim di sejumlah wilayah. Dengan fakta masih banyaknya korban dari bencana-bencana belakangan ini, itu menunjukkan bahwa proyeksi cuaca BMKG yang dikeluarkan lebih dini tidak dijadikan basis untuk melakukan mitigasi. Tingkat kewaspadaan dan perilaku cuek terhadap peringatan bencana yang masih tinggi membuat saban bencana datang selalu memakan korban jiwa. Sesungguhnya, teknologi perakiraan cuaca sudah makin canggih. Akurasi atas prediksi yang dihasilkan juga telah kian presisi. Perkiraan cuaca pun kini ditopang permodelan berbasis dampak. Namun, secanggih apapun teknologi perakiraan cuaca yang dipakai bakal percuma apabila sikap cuek dan nirwaspada masih dibiarkan menggelayuti pemangku kebijakan, utamanya pemerintah daerah sebagai otoritas pengambil kebijakan di wilayah masing-masing. Ke depan, tidak bisa tidak, rezim cuek terhadap mitigasi bencana harus diakhiri. Hentikan kebiasaan lama, bertindak lambat, instan, dan parsial dalam menangani bencana harus jadi kamus usang yang ditinggalkan. Pemerintah, khususnya Pemda, mesti melipat gandakan keseriusan dan tidak boleh sekalipun lalai dalam hal antisipasi dan mitigasi bencana. Bagaimanapun Pemda punya tanggung jawab besar untuk memperhatikan kondisi peralatan dan infrastruktur kebencanaan serta memantau secara rutin wilayah dengan risiko tinggi bencana.
Pada saat bersamaan, mereka juga harus lebih peduli dengan informasi, peringatan dini, dan instruksi yang berasal dari otoritas berwenang, baik BMKG maupun BNPB. Kita semua tentu prihatin, sedih atas bencana yang beruntun terjadi. Namun, keprihatinan, kesedihan tidak akan berarti apa-apa tanpa evaluasi menyeluruh. Hal itu amat penting supaya masyarakat tidak melulu menjadi korban dari sikap kesiagaan bencana yang tak jelas, samar-samar, dan kerap berhenti sebatas wacana. Sebenarnya kan kita sudah pernah juga sekian tahun yang lalu Mas Jaka membicarakan soal siaga bencana ini, dan di situ kita sebenarnya berharap ada aturan yang memaksa pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengantisipasi lebih baik, mungkin hukuman begitu keras, tapi sampai sekarang kan tidak berubah. Lalu pada saat kita membahasnya pagi ini, apa yang mau diharapkan editorial untuk berubah, Mas Jaka? Ya, kita tekankan kepada para pemangku kepentingan, kepada para penyelenggara negara, itu kita ingatkan bahwa negara itu negara yang rawan bencana. Dan tugas negara adalah melindungi rakyatnya dari ancaman-ancaman bencana. Kalau kita lihat dari laporan report misalnya, negara kita tuh nomor 2 yang paling berisiko kena bencana. Segala jenis ya? 2023 itu nomor 2 setelah Filipina. Artinya apa? Bahwa negara itu ya dipantau oleh negara luar, oleh organisasi internasional, bahwa kita tuh tidak boleh main-main dalam menghadapi bencana. Kita tuh komplit kok ancaman bencana itu apa? Kita berada di ring of fire. Ada ancaman gempa bumi yang cukup besar, ada ancaman letusan Gunung Merapi yang juga sangat besar. Ada juga bahwa negara gitu kan negara yang musim penghujannya kadang juga gila-gilaan. Jadi komplit ketika ancaman itu lengkap, ya semestinya kita juga lengkap juga untuk mengantisipasinya. Kita harus betul-betul komprehensif dalam membuat langkah-langkah mitigasi, dalam membuat upaya-upaya pencegahan, dalam menyiapkan atau membangun kesiapsiagaan, itu harus betul-betul kita galakkan. Di bagian berikut kita mungkin nanti akan cari tahu ya, apa sih yang bisa kita desakkan untuk kemudian membuat perubahan, Mas Jaka, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan sekarang kita akan dengarkan dulu Mas Jaka, pemirsa Metro TV, pendapatnya seperti apa. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV dari Jambi, ada Pak Armain. Pak Armain, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Armain, menurut Anda bisa tidak kemudian setelah melihat bencana begitu banyak belakangan ini, kita kemudian berubah, Pak Armain, terutama pemerintah dan rakyat, karena saya melihat kayaknya kecenderungannya pemerintah itu dan juga sebagian besar kita, termasuk saya lah, saya bilang, menganggap bencana itu adalah sudah jalannya Tuhan, jadi ya tidak bisa kita apa-apakan. Bagaimana Pak Armain? Ya, terima kasih. Ya, sebelum dulu saya koreksi dulu, nama saya itu Arbain, bukan Main. Arbain. Oh, mohon maaf, pakai B ya, Arbain ya. Silakan B. Berarti Pak Arbain. Ya, silakan langsung. Ya, ya, kalau artinya dalam bahasa Arab itu 40. Oke. Silakan Pak. Ya. Pendapat Anda langsung Pak.
Ya, pendapat saya, Indonesia ini besar, orang banyak. Ya, orang pintar banyak. Nah, tapi banyak terlambat mikir. Prediksinya tidak matang. Oke. Ya. Jadi profesor-profesor banyak. Nah, kemudian pemerintah pakailah orang ahli. Jangan pemerintah mengatur sendiri, tidak memakai orang ahli. Contoh, gizi. Pakailah dokter anak mengasih makan pada anak. Tidak, pakai ahli gizi. Ahli gizi itu tahu anak tentang bencana, prediksi. Oke. Nah, memprediksi di sini akan terjadi gunung meletus. Janganlah bangun rumah dekat gunung. Di sini akan longsor. Janganlah bangun. Pemerintah berilah aturan. Mesti membangun rumah. Harus berapa meter dari jalan. Itu habis dihantam mobil. Jadi Indonesia ini banyak mati konyol. Pak, tapi kalau saya melihat di banyak hal, biasanya kemudian setelah kejadian bencana, maka kemudian otoritas sudah tahu penyebabnya apa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuat aturan, memaksa mereka mengetahui dan mengantisipasi sebelum kejadian bencana, Pak Arbain? Ya, pemerintah buatlah, sini akan terjadi ini, buatlah peraturan dilarang. Dilarang untuk? Dilarang, jangan bangun sini, nanti terjadi ini, terjadi ini. Oh, lebih tegas ya menegakkan peraturan soal mungkin tata ruang ya, tata wilayah. Pemimpin Indonesia dia biarlah masyarakatnya mati konyol. Oke. Kalau mati untuk di gunung meletus, mati longsor. Nah, soal masyarakat ini Pak Arbain, kalau saya tanya kepada Anda Pak, Anda sudah punya kebiasaan untuk melihat perakiraan cuaca untuk sebelum berkegiatan atau memang juga belum? Kalau saya kadang-kadang lihat, kadang-kadang tidak, Pak. Cuaca lain, Pak. Cuaca itu perkiraan. Cuaca saya, HP saya, Pak, radio saya, setiap waktu saya dengar cuaca, Pak. Cuaca lain, Pak. Cuacanya yang buat bencana. Tapi manusianya jangan di situ, Pak. Manusianya berpikir, prediksi, ramalan, perkiro, profesor-profesor pintar-pintar tuh. Pemerintah itu, Pak, ajaklah orang yang tahu di bidangnya. Ini tak membuat sesuatu, bukan orang ahlinya. Tunggulah kehancuran negara ini, Pak. Baik, kita harapkan ini suatu pelajaran yang bisa membuat perubahan. Terima kasih untuk pendapat Anda, Pak Arbain dari Jambi. Selamat pagi, Pak. Kita harus jeda dahulu, Mas Jaka dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, apa yang bisa segera diubah supaya kemudian kita tidak omon-omon saja nih bicara siaga bencana? Ya, saya pikir yang pertama harus ada political will dari pemerintah yang harus betul-betul kuat. Artinya apa? Jadi jangan hanya sekedar sibuk ketika telah terjadi bencana, tetapi mending sibuk sebelum terjadi bencana untuk mencegah bencana. Salah satu yang menurut saya paling mendesak adalah bagaimana kita mengembalikan daerah hulu atau daerah-daerah resapan air itu kembali ke fungsi semula. Kalau kita lihat kan alih fungsi lahan itu sudah gila-gilaan. Proyek-proyek pembangunan atas nama pembangunan kemudian mengorbankan lingkungan, itu yang tidak betul. Bahwa pembangunan kita tidak bisa hentikan, tetapi menjaga lingkungan itu adalah sebuah kemestian. Jadi menurut saya itu yang harus betul-betul ditekankan oleh pemerintah yang sekarang, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan tingkat kewaspadaan dan kesiagaan. Salah satunya apa? Dengan memanfaatkan teknologi. Kalau tadi Pak Arbain mengatakan bahwa ya gunakanlah para ahli untuk mencegah bencana, saya setuju. Untuk mencegah tanah longsor misalnya, kita kan sudah ada ahli-ahli yang bisa membuat alat deteksi dini, alat tanah longsor buatan UGM. Pergerakan tanah itu ya. Itu pernah dilakukan, harganya juga tidak terlalu mahal. Kalau tidak salah 9 paket itu sekitar 300 juta. Jauh lebih murah kalau dibandingkan kita mengimpor dari
luar negeri. Iya. Tetapi apakah itu sudah betul-betul dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah? Kok saya agak ragu. Kayak terakhir di Petung Kriono itu, apakah ada alat deteksi tanah longsor? Kalau ada, semestinya kan ada upaya lebih cepat untuk menghindari korban. Yeah. Apakah yang di Bali juga sudah ada alat deteksi tanah longsor? Apakah sudah ada alat deteksi banjir? Apakah sudah ada deteksi gunung berapi di banyak tempat? Jadi kita ingatkan bahwa ancaman bencana seiring dengan kerusakan iklim atau perubahan iklim itu kita perkirakan akan semakin besar. Tetapi dengan kemajuan teknologi, dengan kemauan yang kuat, ya semestinya kita bisa menghadapi itu semua. Paling tidak kita bisa meminimalisasi korban, bisa mencegah kejadian-kejadian yang semakin merusak, dan itu adalah tugas negara. Tugas masyarakat juga tidak kalah penting. Sadar bencana itu sangat-sangat menentukan. Kalau dari penelitian di UNAIR itu pernah melakukan bahwa ketika tingkat kewaspadaan itu tinggi, itu akan menurunkan risiko 1,49%. Tetapi ketika tingkat kewaspadaan dan tingkat kesiagaan itu rendah, itu akan menaikkan risiko bencana, dampak bencana itu sekitar itu 1,89%. Dan celakanya tingkat kewaspadaan bencana di negara gitu masih terbilang rendah. Bahkan kita dibandingkan negara-negara lain, apalagi Jepang misalnya, yang tingkat ancaman bencana juga tidak kalah besar dari kita. Tetapi kalau dunia luar itu mau posisikan Jepang itu tingkat risiko bencananya tidak sebesar kita. Kita harus berubah ya? Ya, harus berubah. Karena kalau tidak berubah, ya kita akan semakin menjadi korban keganasan alam yang sebenarnya juga ulah kita juga kan. Karena kita juga merusak alam, tidak peduli dengan lingkungan, kemudian dengan AB, dengan segala upaya-upaya yang bisa berpotensi menciptakan bencana. Kita harap setelah kita bicara ini juga ada perubahan signifikan. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir tempat ini. Sama-sama. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bang Leo. Pemirsa, keprihatinan dan kesedihan akibat bencana tidak akan berarti apa-apa tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Hal itu amat penting supaya masyarakat tidak selalu menjadi korban dari kesiagaan bencana yang tidak jelas, samar-samar, dan kerap berhenti sebatas wacana. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.